Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori intertekstual yang terdapat pada sebuah karya sastra. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu intertekstual. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain, karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Kajian intertekstual yang dimaksud adalah sebagai kajian terhadap teks yang diduga memiliki bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan adanya hubungan intrinsik seperti ide, gagasan pokok, plot, peristiwa, penokohan, dan lain sebagainya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis kedekatan intertekstual antara novel dan film Negeri Lima Menara. Yang pertama yang saya bahas yaitu alur. Pada film dan novel ini, urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam filmnya yang mempunyai plot cenderung berurutan yang diakhiri dengan pertemuan Alif dan kedua sahabatnya yaitu Atang dan Raja di atas sebuah gedung di kota London. Yang kedua yaitu tema. Tema dalam novel Negeri Lima Menara adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat yaitu di pesantren di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari oleh tokoh utama adalah belajar. Tema novel dan film yang terdapat pada film Negeri Lima Menara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tentang pendidikan. Yang ketiga yaitu hubungan intertekstual yang terdapat pada penokohannya. Pada dasarnya antara novel dan film memiliki kesamaan dalam penokohan. Apa yang tertuang dalam novel terjumpai juga dalam film, meskipun di film nampak jelas beberapa tokoh pendukung yang tidak ditemui di novel. Itu dikarenakan di film terdapat visual, jadi perlu penokohan pendukung guna memperjelas ceritanya. Sementara di novel hanya mengandalkan imajinasi dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu latar. Latar tempat dalam novel Negeri Lima Menara memiliki kesamaan dengan latar tempat yang terdapat pada film, yaitu berada di Washington DC, Bayur, Maninjau Bukit Tinggi, Pondok Madani, Ponorogo, dan sekitarnya. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada novel Negeri Lima Menara yaitu realis dan bertabur metafora, sedangkan pada film menggunakan gaya bahasa yang disesuaikan oleh sutradaranya, tetapi masih memiliki kesamaan. Kesimpulan dari pendekatan intertekstual yang telah saya jelaskan tadi yaitu antara film dan novel mempunyai perbedaan yang keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori intertekstual yang terdapat pada sebuah karya dan sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.